Oke guys, kembali bersama Hima Penmas Let's Talk. Talk, ngobrol yuk. Oke, jadi kali ini aku bersama dengan salah satu orang dari Perpustakaan Punggung yang mungkin teman-teman dari Unsika sudah bisa dikatakan familiar kalau ke kantin belakang. Bersama dengan Mas Adit. Oke, jadi di sini aku bakalan nanya beberapa hal ke Mas Adit tentang Perpustakaan Punggung. Oke. Jadi yang pertama, kira-kira nih Mas Adit. Jadi awal mula Perpustakaan Punggung tuh berdiri karena kesadaran apa nih Mas, kira-kira nih Mas? Oh. Tapi kalau boleh ke belakang ya sebenarnya. Oke, Mas. Itu kita terinspirasi dari karyanya dan perjalanannya Aan Mansur namanya, yang penulis Ada Apa Dengan Cinta kalau nggak salah, di Makassar, orang Unhas dia. Jadi selama dia ngampus, saat itu dia punya pacar, dia pikir ngapain ya kalau di kampus itu ketika udah selesai kuliah terus ngobrol, dan obrolannya itu cuman diketahui sama orang dia dan pacarnya aja gitu. Terus dari situ dia bikinlah salah satu komunitas buku gitu, Imawa atau apa gitu, dan komunitas Perpustakaan Punggung namanya. Nah, nggak lama ketika hubungannya itu kandas. Kandas guys. Jadi Perpustakaan Punggung tuh nggak lanjut, dan kita yang terinspirasi ingin melanjutkan Perpustakaan Punggung itu. Sama secara filosofisnya mereka tuh datang ke kampus dengan bawa buku yang sampai bikin punggung itu membungkuk. Jadi itu guys, makanya. Jadi kenapa itu dinamain Perpustakaan Punggung? Oke. Itu awalnya guys. Nah dari situ, dan akhirnya kita mentafsirkan atau memaknai apa yang dilakukan Aan Mansur saat itu sebenarnya adalah bagaimana menjadikan perpustakaan punggung yang membuka akses literasi secara bergerak. Karena kita tahu gak semua orang bisa punya akses untuk membeli buku, membaca buku mungkin saat itu ya. Nah makanya pola Perpustakaan Punggung tuh dia ngelapak tempatnya tuh saat itu kayak pindah-pindah gitu, pokoknya tetap di area kampus. Dan itu ya, yang pertama itu akses gerak literasi, kedua itu membangun ekosistem, ketiga semangat berbagi. Jadi itu ada tiga trilogi Perpustakaan Punggung lah. Akhirnya kita ilhami, kita amini, kira kita juga jalankan sampai saat ini ya, terhitung 8 tahun kita di Karawang. Perpustakaan Punggung. Itu. Jadi dan itu ya, kalau untuk spesifik menjawab yang tadi, sebenarnya kita kan jengah aja ngelihat pola perpustakaan kampus gitu, perpustakaan yang konvensional yang kalau di Unsika sendiri ya itu nggak lebih dari tumpukan tugas akhir sampai skripsinya mahasiswa aja. Iya. Di Perpustakaan Punggung di Perpustakaan Singapura Bangsa itu akhirnya kita tergeraklah buat menjadikan ruang alternatif, bahwa ada loh buku-buku yang bisa lebih menambah khazanah dan kapasitas setiap orang. Jadi kita jadikan alternatif bahwa buku-buku itu nggak harus yang bagaimana kurikulum kuliahan ya, tapi juga bagaimana buku-buku yang lain juga mungkin punya implikasi untuk bagaimana menambah pengetahuan kita untuk soal-soal akademik kayak gitu. Itu guys jawabannya. Awal Perpustakaan Punggung tadi yang disampaikan oleh teman kita kali ini dari Mas Adit, bahwasanya Perpustakaan Punggung itu terinspirasi ya kan. Akhirnya sampai udah 8 tahun sampai sekarang masih tetap eksis kehadirannya gitu loh. Dan Mas, ngomong-ngomong, kira-kira kan awalnya itu berdiri karena tadi ada beberapa persoalan, ada beberapa kesadaran dari masing-masing setiap mahasiswa gitu loh, bahwasannya perpustakaan konvensional itu isinya yang tugas akhir, skripsi seperti itu. Nah, kira-kira Mas, selain cuman kita ngelapak gelar buku, ada nggak sih Mas dari Perpustakaan Punggung tuh kita
ada aksi atau kita ada kegiatan lain gitu Mas. Oke. Nah iya itu ya. Memang dari awal ihwal atau hitoh kita itu untuk menggerakkan dan meningkatkan daya literasi. Jadi literasi nggak cuma baca ya, untuk bisa mengekspresikan, merekspresikan, membaca visual, audio segala macam itu literasi. Hanya saja kita melihat juga kenyataan realitas di luar zona atau ruang literasi. Salah satunya adalah fenomena sosial. Dari situ akhirnya kita tergerak, buat apa ya kita banyak baca buku, banyak mendiskusikan buku, tapi kita tidak membumikan apa yang ditulis dalam buku-buku itu. Jadi kami pikir kayaknya penting deh untuk bagaimana mengimplementasikan hingga mempraktikkan apa yang kita baca. Makanya kita juga suka dengan dan juga aktif ya di gerakan-gerakan sosial, kayak ikut beberapa aksi bersama buruh, petani, nelayan dan lain sebagainya gitu. Dan juga ikut serta dalam agenda-agenda aksi nasional kayak gitu-gitu. Dan yang paling penting di acara-acara momentuman ya kayak Hari Tani, Hari Buruh, Hari Perempuan, HKTP ya, model-model kayak gitu, kita juga ikut serta gitu. Dalam upaya bagaimana membumikan itu tadi apa yang kita baca biar nggak cuman di kepala gitu. Kayak gitu sih. Wah, gila guys. Udah dikasih penjelasan sedemikian yang disampaikan oleh Mas Adit. Jadi ini bukan hanya sekedar teori guys. Kita baca buku teori-teori, tapi kita praktiki juga ada guys. Nah, Mas tadi cukup menarik nih Mas Adit nih. Sudah bekerja sama dan menggait dengan buruh, dengan nelayan, dengan ya intinya yang gimana caranya bisa mengedepankan hak asasi manusia lah Mas ya. Nah, tapi kira-kira nih Mas, sudah sejauh mana nih Mas buat kolaborasi perpustakaan punggung nih, terkhusus dari Kerawangan dulu Mas, kira-kira seperti apa nih Mas? Yang paling besar ya, kita memakai ruang kampus aula ini saat itu untuk membuka diskusi publik bertaraf nasional yang kita hadirkan Rocky Gerung saat itu ya, kalau nggak salah. Gila guys. Tanpa dipungut biaya tiketing. Jadi nggak tahu kenapa punggung itu sebisa mungkin tidak dikomersial, tidak ada arus pendanaan uang untuk keuntungan profit si perpustakaan punggung ini. Tapi bagaimana kita menjanjikan dan memberikan akses pengetahuan itu sih yang paling penting. Nah itu sih yang paling untuk capaian kita ya, soal bagaimana kita kan ini bukan ormawa ya, justru eksternal yang ada di internal kampus gitu loh, lucunya tuh. Tapi kita mau untuk bagaimana meminjam aula ini untuk juga ikut serta memberikan kontribusi akademik atau atmosfer akademik di dalam kampus itu. Terus yang kedua, akhir-akhir ini kita juga concern soal energi ya. Di Karawang nih, tempat kita domisili nih, perpustakaan punggung, kita melek terhadap PLTGU Cilamaya 1. Bagaimana itu adalah salah satu PSN dari negara. Kita akhirnya membahas energi yang dimana itu di sana LNG ya, liquid fired natural gas, dimana itu adalah ilusi energi palsu sebenarnya. Jadi katanya energi bersih, tapi ketika kami cek ke sana, kami 3 minggu hidup di sana, kami menemukan ada beberapa dampak ya, baik sosial, ekonomi, bahkan geografi. Jadi kayak gitu. Terus itu yang kedua. Dan yang ketiga di selatan, Karawang Selatan, daerah dataran tinggi dari Karawang. Kita juga di sana ya bareng kawan-kawan adat dan solidaritas akar di sana. Bagaimana mengupayakan kalau dataran tingginya dipapas, kan di sana ada batu kapur kars ya, ditambang habis gunung sebelah yang tadinya kayaknya dataran tinggi nggak pernah banjir jadi banjir. Ya gimana ke Karawang Tengah sampai Karawang Utara gitu kan. Jadi kayak gitu sih, bagaimana perpustakaan punggung itu harus mahir membaca situasi di mana dia berada. Itu dari situ ya. Oke, berarti wah luar biasa sekali teman-teman. Luar biasa. Jadi singkatnya menurut aku Mas ya, berarti secara simultan punggung nih bisa dibilang
ke semua lini sektor udah semua nih teman-teman. Nah, aku mau nanya nih Mas, kira-kira nih Mas, untuk perpustakaan punggung ini sendiri sejauh ini menurut Mas Adit, kira-kira apa harapan Mas Adit untuk kedepannya buat perpustakaan punggung ini kira-kira? Ya, yang paling penting ya kita nggak mau bertengger dan stuck dalam kata perpustakaan ya, dalam artian ruang atau medium, tapi juga bagaimana ini juga menjalar menjadi gerakan, lebih dari gerakan, ini pengennya jadi ekosistem. Kami ingin menyelamatkan bahwasannya ayo kita menambah kehidupan dalam umur kita, nggak sebatas menambah umur dalam kehidupan gitu. Jadi dari perspektif itu atau paradigma ini sebenarnya kita pengen ngasih tahu bahwa ada ruang yang supporting penghidupan kamu selama di kampus. Ada juga bagaimana kita nggak terus memperuncing menara gading orang-orang kampus. Kita juga harus menjalar ke masyarakat ya, ke akar rumput terutama. Makanya kenapa kami betul-betul memegang peringatannya salah satu tokoh ya, Marx. Dia bilang ada dunia yang harus kita menangkan kan kawan. Dan waktu kita juga nggak banyak. Dan sebisa mungkin apa yang kita kerjakan hari ini adalah selain untuk benefit diri kita, tapi untuk benefit juga untuk khalayak orang banyak gitu. Itu sih paling harapan dari kita ya. Kalau kau ke kantin, kalian akan lihat bendera merah bertuliskan kuning terpampang besar di sana. Kayak gitu sih. Luar biasa kawan-kawan. Iya. Terus selanjutnya nih Mas, kira-kira tadi Mas Adit udah ngejelasin di Bumi Karawang Selatan, di yang tengah. Tapi kira-kira Mas nih, buat keluar Karawang, kira-kira punggung nih udah ada kolaborasi kah atau pernah ada acara-acara dengan selain Karawang, ada nggak kira-kira Mas? Ada. Wah, ada guys. Kita ke Jakarta ya saat itu untuk bagaimana kita mempelajari pola advokasi tentang gender ya, isu gender. Jadi ya kita kan juga ada biro ya namanya Perempuan Agora. Jadi di situ kita juga menyediakan ruang untuk menangani isu-isu terkait gender. Saat itu sama Perempuan Mardika atau apa ya, aku lupa tuh. Nah itu. Terus di Jogja kita bareng Fight Inequality, itu ada lawan ketimpangan. Itu semacam NGO ya. Dan kita melihat pola-pola seperti ini akan menghidupkan jaringan-jaringan kita lintas kota, lintas daerah kayak gitu. Ditambah juga menjadi pengalaman experience ya bagi teman-teman punggung terutama. Itu sih paling. Dan yang terakhir tuh yang nggak kita kalau nggak kelewat di Filipina Thailand. Rawat guys, ternyata bukan Filipina maupun Thailand, melainkan Taiwan. Udah sih, mau nyampein itu aja. Selamat menonton lagi. Gitu, tapi itu sifatnya webinar. Wah, jadi guys. Iya. Jadi model kayak gitu bareng Amnesty ya kalau nggak salah. Amnesty. Kayak gitu sih. Jadi luar biasa sekali guys. Julah, berarti bisa teman-teman lihat dan saksikan ya bahwasanya untuk skala dari Karawang sudah tuntas, untuk skala di luar Karawang pun sudah tuntas, bahkan sampai ke tingkat antar negara pun bahwasannya nih udah gitu teman-teman. Nah, kira-kira nih Mas Adit, apa sih menurut Mas Adit yang ngebuat masa-masa sekarang itu masih tabu gitu Mas Adit akan gerakan-gerakan atau komunitas-komunitas baca gitu kan? Karena sekarang kita tuh pasti bakalan ngelawan dengan yang namanya teknologi ya teman-teman ya. Jadi orang mikirnya mendingan di kosan bisa scroll, bisa ngeliat gitu, bisa ngakses. Nah, menurut Mas Adit seperti apa tuh tanggapannya Mas Adit? Kalau Perpus Punggung sendiri sebenarnya nggak ada masalah ya soal kemajuan teknologi. Justru teknologi dari dulu tuh mungkin per babaknya itu beda kita menanggapinya. Karena teknologi dulu misalnya model-model tradisional kayak kapak, lonjong segala macam sampai akhirnya ada nuklir. Tapi di situ teknologi itu kan akhirnya mengancam manusia. Terus
Yang kedua, teknologi bisa mengatur manusia. Nah, yang ketiga nih, teknologi itu harus memudahkan manusia. Jadi di situ kita ngelihat bukankah bagus ya ketika akses bacaan itu akhirnya diakses dengan sederhana dan praktis gitu. Dan nggak ada bedanya ya menurutku mau dengan teknologi atau tidak. Justru bagaimana substansial buku yang kita baca sebenarnya yang lebih penting ya. Jadi kalau ngelihat teknologi itu tools aja sih, itu alat aja sih bagi kita. Karena ini juga perlu diseimbangkan dengan keciri khasan lokal gitu atau tradisional. Makanya kenapa di punggung itu ada lagi selain biro untuk gender namanya Perempuan Agora, ada lagi biro kita namanya Simfoni Punggung. Simfoni Punggung. Ya, jadi itu memang musikalisasi puisi, orasi, melukis, merakit dan workshop lain sampai menanam dan lain sebagainya. Itu di biro Simfoni Punggung. Itu sih, jadi ayolah kita bisa seimbangin semua hal itu gitu tanpa ada diskriminasi dan ketakutan berlebih ya terhadap teknologi gitu sih. Tapi ini aku waktu itu sempat ngeliat di Instagram gitu bahwasannya gini teman-teman, ternyata punggung ini juga sering berkolaborasi dengan aksi Kamisan Kerawang. Iya. Nah, kira-kira nih Mas Adit, aksi Kamisan Kerawang bekerja sama dengan kolaborasi dengan perpustakaan punggung. Sejauh ini menurut Mas Adit tuh kan aksi Kamisan Kerawang kan sebagai refleksi ya untuk mahasiswa ataupun khalayak umum gitu loh. Nah, menurut Mas Adit sejauh ini apa nih harapan buat Mas Adit? Apa menurut Mas Adit harapan dari Mas Adit kira-kira supaya ke depannya tuh orang lebih sadar akan hal tersebut tentang bahwasannya aksi Kamisan ini memang penting gitu teman-teman, urgensinya. Karena kan yang kita tahu kalau aksi Kamisan Kerawang tuh bisa teman-teman saksikan gitu loh berapa orangnya. Nah, kira-kira gimana nih menurut Mas Adit? Ya, yang pasti aksi Kamisan itu selalu menjadi campaign ya. Tapi aku punya definisi sendiri soal Kamisan. Oke, Mas Adit. Kamisan menurutku adalah alarm pengingat bahwasannya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara itu belum juga dituntaskan. Nah, makanya kenapa Ibu Sumarsi itu bilang loh, kalau kamu nggak peduli soal hal-hal seperti itu, jangan salahkan jangan salahkan nanti ke depan, siapa tahu dirimu atau orang terdekatmu yang akan jadi korban. Itu sih menurutku itu serem ya soalnya. Jadi bayangin nanti kau akan ada suatu masa di mana kau ngomong kebenaran tapi dirimu tuh terancam. Itu kan ngeri banget kan. Iya, jadi kayak gitu. Kalau kata Simone Weil, kalau kamu nggak peduli sama politik, kamu akan diatur oleh orang yang gak peduli sama kamu. Itu sih. Makanya kenapa jangan ngelihat politik tuh urusan instansi pemerintahan, negarawan, politisi. Enggak. Politik itu apa yang kita hirup hari ini, apa yang kita lakukan besok, apa yang akan kita siapkan nanti, itu semua tergantung keputusan politik. Jadi kenapa politik itu menurutku zat yang harus melekat sama halnya dengan hak asasi. Kayak gitu. Luar biasa sekali kawan-kawan. Ini dijelaskan oleh Mas Adit bahwasannya tentang tadi aksi Kamisan. Oh iya Mas Adit, aksi Kamisan Karawang sekarang udah yang keberapa nih Mas Adit? 280-an ya kalau nggak salah, mau 300 ya. Tuh kawan-kawan, sebagai kalau menurut Mas Adit sebagai alarm pengingat dan Alarm tadi pengingat yang dikatakan Bu Sumarsi ya kawan-kawan, bisa tadi teman-teman semoga mengenyam dalam diri kalian teman-teman gitu. Nah tapi ini Mas Adit, ada hal yang cukup menarik menurutku ya. Sejauh ini kira-kira kalau selain nama aksi Kamisan Karawang, giat dengan komunitas lain ada nggak Mas Adit dari yang sering? Terutama komunitas sesama literasi ya, kayak Saujana Bentala dan ibu kandung kita lah, perpustakaan Jalanan Karawang. Nah itu dari situ kita juga lahir ngelihat mereka ya. Jadi itu di taraf yang sama. Yang kemudian ada dari Serikat Buruh, Federasi Pekerja Karawang, Kasbi terutama di Karawang itu. Terus nelayan muara di PLTGU Cilamaya.
kayak gitu. Lintas, pokoknya nggak tahu kenapa ya, kita suka aja gitu untuk ya tadi ya, kita tuh kayaknya kepentingannya pasti ada untuk mengorganisir elemen dan kuasa rakyat pastinya itu. Jadi hal yang perlu dan penting bagi kami adalah bukan bagaimana netral ya. Netral justru pilihan ketiga dan pilihan tidak bertanggung jawab menurutku. Tapi justru kalian harus berpihak kepada yang tertindas ya. Berpihak kepada yang tertindas. Iya. Itu teman-teman. Nah, oke Mas Adit, sebelum ditutup, nah kira-kira pesan dari Mas Adit untuk mahasiswa yang sekiranya gitu Mas Adit masih belum melek, masih belum sadar gitu Mas Adit akan yang tadi Mas Adit katakan gitu loh, berpihak kepada yang tertindas gitu loh. Menurut Mas Adit, apa nih pesan-pesan supaya kesadaran mereka itu setidaknya bisa muncul gitu Mas Adit? Seperti apa Mas? Kayaknya aku teringat ya kata-kata filsuf yang dulu ya, apa, bahwa hidup yang tidak diuji adalah hidup yang sia-sia. Maksudnya apa? Kalau kamu tidak men-try dan men-challenging dirimu, kamu nggak akan tahu kesempatan besar apa sebenarnya yang kamu punya selama hidup. Itu sih. Terus soal kesadaran ya, kesadaran itu mau dimulai sendiri atau nunggu ancaman atau penderitaan itu sampai cekek leher kalian baru kalian punya kesadaran. Jadi ayo, kan tadi aku bilang waktu kita nggak banyak, ayo kita perlambat kehancuran, kalau bisa minimalisir kehancuran itu gitu. Itu sih. Wah, closing statement yang sangat wah, teman-teman. Semoga, tapi terakhir Mas Adit, karena wah cukup menarik banget ini Mas Adit. Pesan kan pasti ini buat teman-teman yang mau ikut ke perpustakaan punggung, mungkin Mas Adit ada pesan terakhir gitu loh. Maksudnya kesan-pesan sebelum ditutup buat mahasiswa yang pengen masuk atau bergabung ke perpustakaan punggung itu seperti apa tuh Mas Adit? Oh, sebenarnya nggak ada format yang kaku ya atau birokrasi yang jelimet ya, enggak. Kita pengen selalu menjadi alternatif, kita pengen selalu mempermudahkan, namanya orang punya keingintahuan, ya monggo ayo kita wadahin gitu. Jadi perpustakaan punggung itu terbuka untuk semua pikiran yang meronta-ronta dalam dirinya gitu. Wah, keren banget teman-teman. Oke, teman-teman, semoga dari apa yang tadi kita obrolin dengan Mas Adit, semoga bisa teman-teman cerna, semoga bisa teman-teman mengenyam dalam diri teman-teman apa yang sudah disampaikan dari Mas Adit. Dan tadi banyak kata-kata teman-teman yang wah filsuf dari teman-teman. Nanti bakalan ada sedikit di garis bawahi, nanti akan diedit itu kata-kata yang wah teman-teman. PR ya. Oke teman-teman, wah cukup sekian teman-teman dari podcast dari kami berdua. Semoga ini bukan sebagai yang akhir ya Mas ya, kita bisa terus berkolaborasi gitu. Oke, cukup sekian. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.